kita bakal langsung masuk di episode keempat. Aduh, udah lama banget. Udah lama banget, tapi saya dulu karena kita udah ada videonya sekarang nih. Wih, berarti kita bisa kelihatan dong. Ya iya Niza, namanya juga lagi ngevlog. Kirain kan nanti kita diblurin gitu. Iya bener. Siapa tahu. Oke, kita ngobrol dulu. Sebelum ngobrol-ngobrol, kok ngobrol dulu? Kita bakal sapa dulu. Selamat gimana sih? Selamat datang di Podcast Biar. Iya, udah masuk di episode keempat dan kita bahas buku. Kali ini bakal ngebahas satu persatu buku. Udah enggak yang langsung kayak bandel gitu kan, sampai 4 sampai 8 buku kita bahas kan. Iya, biasanya kayak gitu. Harusnya ngebahasnya banyak. Sekarang gue bakal ngebacain yang ini. Ngomong-ngomong, kabar lo gimana sih? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Langsung ya. Langsung. Kan kangen banget. Kita biasanya ini udah masuk ke episode ke-8. Ya, seharusnya. Udah episode 8. Episode 8, cuman karena ya dengan banyak hal. Sebenarnya bukan banyak hal apa ya? Apa sih? Aku sedih semua. Dan ini banget banyak tantangannya, banyak ceritanya. Benar-benar. Dan akhirnya kita cuman di episode 4. Yang sekarang masih sekarang 4. Kemarin gue episode 3, gue ditemenin sama si Ali. Sekarang akhirnya ketemu sama Kak Niza lagi di episode 4. Nah, di episode 4 ini kayaknya spesial banget karena bakal ngebahas resensi buku, kepo buku yang gue. Pantesan spesial gitu loh. Yang bikin spesialnya karena resensinya gue, tapi yang bakal bacain itu Kaniza. Ya masa lu yang resensi lu yang baca? Iya sih, ya gitu juga ya. Oke, kita bakal langsung ke resensi. Aja ke baca resensi. Oke, mari kita baca. Judul bukunya Wanita Bermata Gurita. Wow. Tentang sepasang mata yang memandang dari keriuhan laut. Penulis Jamie Piran, penyunting Athena, tata sampul suku tangan, tata isi Firya, percetak Wardi, tebalnya 372 halaman dan diresensi oleh Di Hati. Diresensi sama gue. Dan kebetulan ini bukunya. Wah, itu Iko bagus sampulnya. Bagus dong. Biasa kalau suku tangan itu keren ya, gue akui kalau suku tangan. Iya, benar-benar. Jadi ini sekaligus promosi orang lain dong. Siapa tahu kita di endorse buku-bukunya. Sebenarnya enggak sih, ngarep besok-besok kita punya karya terus beliau yang ya betul, yang sampul buku. Sampulnya, betul. Ya. Oke, kita bakal langsung lu bacain deh. Oke, kita ke blurbnya. Ini adalah novel mitologi berbalut kisah romansa, bermula dari kisah sesosok entitas superior penguasa laut, Harim Botan, yang ingin mencari kekasihnya Nitun Lolon. Yap. Oke, sesosok entitas superior penguasa daratan. Ia kemudian mewujud manusia bernama Oni yang ditemukan di sebuah pagi oleh lelaki bernama Baha. Nama karakternya unik-unik ya. Oke. Kecantikan Oni membuat para lelaki membicarakannya. Namun keluarga Baha selalu menjaganya dari gangguan mereka. Tidak hanya menjalani hidup baru sebagai manusia, Oni pun menemukan sosok Nitun Lolon dalam sosok Baha. Di saat Oni berusaha meyakinkan dirinya bahwa Baha benar-benar sosok yang dirindukannya, banyak peristiwa mengerikan yang justru terjadi di perkampungan nelayan itu. Satu persatu warga merenggang nyawa dengan misterius. Mereka menuduh Oni sebagai dalang dari malapetaka itu. Itu blurbnya. Jadi ada sekarang kisah misterinya. Iya, ini buku yang menceritakan tentang buku mitologi. Sekarang ke resensinya nih. Masuk yang resensi menurut gue. Asik. Mau lu yang bacain tuh gue? Lu aja deh. Oke deh. Oke, kita balik langsung aja ke resensinya. Buku ini menarik untuk dibaca buat kamu yang suka mitologi atau ilmu tentang bentuk sastra perihal legenda suci para dewa. Jamie Piran berhasil menyuguhkan cinta mitologi dengan pengemasan yang apik. Banyak cerita mitologi yang beredar berbalut menjadi cerita romansa.
Buku Wanita Bermata Gurita yang termasuk salah satunya. Di bagian blurb, saya dibuat sedikit menggantung dan belum paham sebenarnya isi buku ini bercerita tentang mitologi yang seperti apa. Namun ketika sampai di bagian prolog, saya mulai menikmati kata demi kata yang terangkai manis. Jamie Piran memulai dengan kalimat-kalimat yang seakan saya sedang membaca sebuah buku sastra romantis. Wow. Lihat, sampah-sampah berserakan sepanjang garis pantai. Seandainya mereka peduli, semua dalam laut pasti akan baik-baik saja. Dan bisa saja mereka dihadiahi berkah berlimpah dari laut. Ikan-ikan banyak yang mati karena keracunan. Halaman 23. Itu petikan tuh. Itu petikannya. Ya, itu petikan. Jadi petikan dari buku Wanita Bermata Gurita ini. Jadi banyak kalimat-kalimat yang jadi Jamie Piran juga menyisipkan kalimat sentilan pada manusia yang kini semakin semena-mena pada alam. Jadi itu kayak sarkas gitu ya. Enggak, sarkasnya itu dalam artian dia pintar gitu. Jadi buku ini menurut gua kompleks gitu. Bukan kompleks ya, komplit. Jadi dia sastra yang ringan menurut gua, bisa dinikmatin sama teman-teman yang bilangnya gua nggak suka sastra, tapi menurut gua ini udah sastra yang cukup ringan untuk dipahamin, karena dia bagi apalagi yang suka fantasi, yang cerita-cerita mitologi, kayak demen banget tuh kayak Harry Potter, kayak ini gitu-gitu. Itu bisa masuk ke sini. Cuman dia dibalutnya dengan mitologi yang seperti itu, biasanya mitologi Yunani gitu ya. Itu dengan kearifan lokal. Oke. Kearifan lokal maksudnya dalam artian kan menceritakan tentang dewa-dewa yang di Indonesia. Di Indonesia gitu. Dia ini terus dilanjut lagi nih. Oke. Jamie Piran kan cerita mitologi yang menarik saya ke dalam negeri dongeng seperti buku-buku fantasi karya-karya penulis luar. Oke, seperti yang tadi dibahas sama Kak Di. Terus ada petikan lagi nih, petikan lagi tuh. Bagaimana rasanya menunggu sesuatu, tapi apa yang ditunggu tuh tidak pernah datang, atau katakan saja yang ditunggu itu entah ada atau tidak. Seperti menanti sesuatu yang tidak pasti. Bagaimana rasanya hidup dalam bayang-bayang semar, tidak putih, tapi juga tidak hitam. Tapi juga hitam, deng, salah, ulang. Nggak apa-apa. Oke. Bagaimana rasanya menunggu sesuatu tapi yang ditunggu tidak pernah datang, atau katakan saja apa yang ditunggu itu entah ada atau tidak. Seperti menanti sesuatu yang tidak pasti. Bagaimana rasanya hidup dalam bayang-bayang samar, tidak putih, tidak juga hitam. Katakan saja bahwa ada yang berjanji untuk selalu kembali padamu, tapi sudah bertahun-tahun. Hah? Kok enggaknya? Iya, benar. Katakan saja bahwa ada yang berjanji untuk selalu kembali padamu, tapi sudah bertahun-tahun. Walah. Itu petikan di halaman 35. 35. Iya, jadi Jamie Piran itu berusaha untuk biar kita bisa merasakan apa yang dirasakan sama si siapa sih? Ini si Harin Botan. Oh, Harin Botan. Ya, si Harin Botan. Jadi ngerasain apa yang udah dia rasain nih. Dia tuh si Harin Botan ini ceritanya kayak Dewi Laut. Dewi Laut mencari kekasihnya yang dia ternyata adalah seorang dewa, tapi dewa daratan gitu. Dewa daratan. Ya kan dijanjiin nih, kan ketemu dijanjiin dia bakal yang entahlah ya, janji-janji manis para lelaki. Dijanjiin kayak gitu. Terus tapi udah bertahun-tahun nih, ternyata dia nggak balik-balik lagi gitu. Nah, si Harin Botan ini akhirnya mencari lah gitu, kayak kita bakal ngerasain gimana sih posisinya gitu kan, udah dijanjiin bertahun-tahun tapi nggak ketemu-ketemu kayak juga. Digantungin gitu ya. Bisa jadi. Itu langsung lempeng banget tuh muka kamera. Kayaknya kan dia cowok nih, terus kita yang cewek. Oh iya. Kesel. Mari. Terus terus. Nah, sebagai buku yang mengangkat cerita mitologi Ibu Laut, syarat sekali dengan ritual-ritual yang sebenarnya juga sangat kental dengan budaya Indonesia. Ritual persembahan pada laut seperti yang dilakukan di Muncar, Banyuwangi, yaitu petik laut sebagai ungkapan rasa syukur para nelayan kepada laut yang memberikan banyak berkah ikan-ikan. Oh, berarti ini ada juga. Jadi ya, dari buku ini gitu. Ini kan cerita tentang mitologi gitu kan. Tentang Ibu Laut. Terus yang gua baca banyak ritual-ritual laut yang
maksudnya diangkat di sini Kak gitu loh. Terus gue langsung keinget sama di Muncar. Kan kebetulan keluarga gue juga ada di Banyuwangi. Gue keinget di keluarga di sana itu kalau semuanya ini kepetik laut. Terus gue nanya, petik laut tuh apaan sih? Lautnya dipetik gitu. Iya, jadi itu sebenarnya adalah ritual kayak para nelayan itu berkumpul, terus habis itu ngasih sesajen gitu, terus dilarung ke laut. Larung itu apa Kak? Larung itu maksudnya dihanyutkan ke laut gitu, dipersembahkan untuk laut. Jadi dibiarin gitu loh ke laut. Tapi kalau semuanya kita ngomongin yang kayak gitu terus sama pencinta alam mungkin akan nyampah aja nih di laut gitu kan, bikin sampah. Tapi sebenarnya itu sebagai bentuk tradisi ya, udah menjadi tradisinya, menjadi adat yang udah mengakar budaya banget gitu di situ. Itu sebagai ungkapan terima kasih pada laut yang sudah memberikan berkah ke para nelayan. Berupa ikan-ikan itu. Iya, ikan-ikan yang banyak banget gitu kan, akhirnya atau misal hasil lautnya itu semakin sedikit. Jadi mereka harus berarti harus ngasih sesajen lagi nih gitu. Iya, sajiannya tuh harus lebih banyak lagi untuk ke laut gitu. Persembahan yang diberikan ke laut itu harus lebih banyak lagi. Iya, agar mendapatkan hasil yang berkah juga banyak lagi. Jadi ceritanya seperti itu, dan ternyata karena memang di Indonesia adalah negara yang kaya akan lautnya ya, kekayaan kita laut. Negara kepulauan. Iya, jadi ibarat kata ternyata nggak cuma di Muncar, berarti banyak di daerah-daerah lain ini kan, yang melakukan ritual yang sama. Jadi, ini nih si Kak Jenny Piran ini penulis dari timur. Jadi dia tinggal di Kupang. Tinggalnya di mana ya sekarang ya? Apa sih? Gua cari tahu dulu. Dia tinggal di Waimana, Larantuka, Flores Timur, di Flores nih. Jadi di timur gitu kan. Dia kok Kupang sih? Dia lahirnya bukan lahirnya, tapi kuliahnya di Kupang. Kuliahnya di Kupang, terus tinggalnya di Flores Timur. Di Waimana. Nah, kalau ngobrolin si Jamie Piran ini kan dia berbicara tentang laut, ritual-ritual laut yang ada di Flores Timur. Jadi kalau gue langsung keinget di Muncar juga ada gitu loh. Terus gue nanya deh sama lu kan asli Lombok nih, di Lombok ada nggak? Kan maksudnya kalau Lombok itu juga banyak ya hasil laut gitu. Ada kali ya? Kayaknya ada sih. Mungkin kayak bau nyale deh. Iya, kalau bau nyale kan ini maksudnya kayak cerita-cerita rakyat ya, yang cuma legenda tapi bukan yang ke laut kayak, gitu. Nelayan-nelayan gitu. Mungkin ada tapi sayangnya yang kurang menahu tentang hal itu. Iya, gitu. Bisa jadi kan. Jadi bisa jadi kan kayak di Lombok Timur itu ini banget ya, maksudnya dalam artian dia kayak akan hasil laut gitu di Lombok Timur, walaupun juga di kota Mataram, kita kan kota pinggir pantai laut pasti banyak juga, cuman yang kayak ritual kayaknya mungkin Lombok Timur mungkin ada tapi kita nggak tahu gitu, mungkin ada gitu. Kalau yang gue banget tahu karena keluarga gue di Banyuwangi juga ada, jadi gue tahu banget di Banyuwangi itu ada gitu. Jadi yang kayak ada sesepuhnya, terus habis itu para nelayan itu Kak, kayak gue kesana tuh kayak ngerti gak sih, parade gitu loh, kayak festival. Kalau di Jepang juga ada kayaknya, gue tahu tuh di Jepang juga ada ininya nelayan-nelayan, terus mereka ngasih persembahan apa yang akan dilarung ke laut gitu. Yang benar-benar akan dilarung ke laut dari persembahan, dan para nelayan itu kayak sumbangan gak sih? Bukan sumbangan sih, apa sih? Ininya mereka, maksudnya mereka mau ngasih apa gitu, persembahan apa, jadi dikumpulkan bareng-bareng rame-rame di satu kapal, terus kapalnya itu kayak entah kapal itu dibocorkan atau bagaimana, gue nggak ngerti apakah pakai kapal-kapal yang besar banget atau ini, gue nggak ngeh karena nggak pernah yang bener-bener gue datang ke petik laut terus pengen lihat ininya, cuman keriuhan festivalnya aja pas masih kecil gitu, datang ke situ cuman buat apa ya, belanja, kan banyak orang jualan, rame. Itu acara yang petik lautnya itu masih sampai sekarang berarti? Masih, karena itu tradisi budaya Kak, jadi tiap tahun selalu ada. Ada perbedaannya nggak sih? Mungkin kamu udah pernah kembali lagi ke Banyuwangi gitu kan, terus ikut festival yang petik laut gitu? Gue nggak tahu ya perbedaannya, karena gue jujur aja gue cuma dengar terus diceritain gitu kan, dan gue datang ke lokasi itu cuma jajan gitu, cuma cari jajan jajan. Biasa. Masih kecil kan.
Tapi kalau udah gede kayak gini belum pernah lagi. Soalnya kan Eyang yang di Banyuwangi udah wafat kebetulan. Jadi kalau semuanya mudik-mudik itu palingan baliknya ke Jakarta, terus kalau enggak ke Jawa, ke Solo, kalau ke Jogja gitu-gitu. Kadang-kadang juga ke Madura. Jadi ini malah ngasih tahu kalau gue sebenarnya mix sana sini. Blasteran ya, blasteran lokal. Restoran lokal. Iya, soalnya Eyangnya ada di sini, tapi beli rumah di mana gitu, orang tua kan tinggalnya di mana gitu. Nomaden ya? Iya, nomaden. Nomaden. Oke, ini kalau seumpamanya buku ini, cuman yang mungkin ya sebenarnya ini bukan kekurangan juga, cuman buat gue yang udah larut, larut. Air larut. Larut ke dalam cerita nih. Udah kemasuk nih ke dalam cerita. Terus banyak istilah-istilah yang asing gitu. Mau nggak mau ada footnote kan. Nah, ini footnote-nya sekitar gue tulis di situ ada 38 istilah yang harus dijabarkan. Jadi gue yang bentar-bentar lihat ke bawah, apa sih ini artinya gitu. Jadi kita kayak nggak fokus jadi bacanya. Iya, jadi yang awalnya gue berimajinasi, nih imajinasi wis, gue jadi ini nih masuk di situ. Tahu-tahu gue nggak fokus dong. Nggak fokusnya karena apa? Ada istilah. Apa sih ini istilahnya gitu kan? Gue nyintik dulu apa ini istilahnya gitu. Karena itu. Cuman kan gue senengnya itu bisa kekurangan, bisa juga enggak sebenarnya. Akhirnya kita memperkenalkan kayak Jamie Piran ini memperkenalkan ini apa sih namanya istilah-istilah ritual-ritual yang dari Flores gitu, dari timur gitu. Tapi sejauh ini buku keren banget. Buat yang suka fantasi, ini salah satu sastra. Buat yang pengen tahu sastra, ini sastra ringan. Sastra termasuk sastra ringan gitu ya. Iya, maksudnya yang bisa dinikmatin gitu. Tapi memang banyak sih sastra. Kayaknya itu aja. Nah, buat teman-teman yang mau ngeresensi buku dan apa nih, mau ngepoin buku lain dan pengen ngirim ke kita, bisa langsung kirim voice note ke mana Kak? Ke Instagramnya Biap @bukuini.akupinjam. Atau mau datang ke sini mau ngobrol bareng kita, gue ada di buku gitu kan. Kita malah seneng ya. Iya. Jadi kita ada banyak teman. Iya, ada temen biasanya cuma berdua sama Niza aja gitu kan. Terus kemarin gue ditemenin sama si Ali gitu kan. Itu kita biasanya bakal ngobrol langsung ngobrol yang ini. Gue habis baca buku ini nih, pengen ngobrolin tentang buku ini, udah datang aja. Tinggal hubungin DM aja di @bukuiniakupinjam. bukuini.akupinjam atau juga bisa voice note. Nanti hubungin aja kontak yang ada di situ. Dan jangan lupa, karena kita udah ada vlognya nih, ada videonya, vlog dari podcast ini, subscribe aja cari aja channelnya Komunitas Buku Ini Aku Pinjam. Jangan cuma Buku Ini Aku Pinjam, itu jadi salah jarum ke lagunya Om Iwan Fals. Jadi harus Iya. Ini aku pinjam lagu Iwan Fals. Iya, jadi harus ada tulisannya komunitas. Komo atau komu. Iya, atau kalau enggak kan komunitas Biap gitu aja. Nanti akan bakal muncul itu. Nanti itu PR-nya dari Bapak kameramen sebagai videografer dan juga editor kita. Nanti hashtagnya jangan lupa hashtag komunitas Biap gitu, Perpustakaan Jalanan Mataram itu. Terus teman-teman juga semisal mau dengerin, tetap aja dengerin di platform podcast yang kesayangan Anda. Iya, mau di Apple Podcast kayak Google Podcast atau Spotify. Bisa. Banyak siapa aja banyak sih? Banyak Anchor. Terus banyak ya, pokoknya banyak. Ya kita bingung ya saking banyaknya. Iya, yang pokoknya di platform kalian ini aja, dengerin aja. Cuap-cuap kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya. Bakal bahas buku-buku yang apa lagi yang tadi kita bahas. Oke, see you. Bye.